Ejekan Kim Jong-un ke Biden, Putin bukan penjahat perang, Anda pikun. Presiden Korea Utara Kim Jong-un kembali bereaksi atas tindakan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin penjahat perang. Bahkan Kim Jong-un meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk berkaca diri sebelum menuduh Putin. Diketahui, belakangan ini dikabarkan Biden telah memanggil Putin sebagai penjahat perang. Hal itu soal agresi militer Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari sebulan hingga menewaskan ribuan orang. Cerita terbaru adalah Kepala Eksekutif Amerika Serikat yang berbicara buruk tentang Presiden Rusia dengan data yang tidak berdasar. Kesimpulannya, itu bisa jadi karena ada masalah pada intelektualnya. Ucapannya yang sembrono hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya. Jelas komentar yang dirilis oleh kantor berita resmi Korut, KCNA, dan dilansir CNN. Bahkan, tudingan ke Rusia sebagai penjahat perang dianggap sebagai pernyataan yang sembrono. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee yang kerap agresi dan pencipta plot-plot, tambah Kim Jong-un, dikutip AFP. Kecaman Kim Jong-un setelah Biden menyebut Putin sebagai penjahat perang, meminta Presiden Rusia diadili atas dugaan kekejaman terhadap warga sipil di Ukraina. Rusia adalah salah satu dari negara sahabat Korea Utara. Moskow telah lama menentang peningkatan tekanan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir, juga menentang sanksi internasional terkait pengembangan senjata nuklirnya. Rusia bombardir benteng terakhir Ukraina di pabrik baja Azovstal. Pasukan pro-Rusia menembak dari sebuah tank selama pertempuran dalam konflik Ukraina-Rusia di dekat pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina, 5 Mei 2022. Puluhan orang Ukraina masih terjebak pada hari Kamis di pabrik baja Mariupol di tengah gempuran saat pasukan Rusia berjuang untuk menguasai benteng terakhir Ukraina. Uni Eropa terpecah, Hungaria tolak dukung sanksi baru Rusia. Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa untuk Rusia yang mencakup embargo minyak impor dalam bentuknya yang sekarang. Hal itu diungkap Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban mengatakan proposal Komisi Eropa saat ini yang melarang impor minyak Rusia akan sama dengan bom atom yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria. Ia menambahkan bahwa Hungaria siap untuk bernegosiasi jika melihat proposal baru yang akan memenuhi kepentingan Hungaria. Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow atas perang di Ukraina, tetapi beberapa negara khawatir tentang dampak pemotongan impor minyak Rusia menghalangi kesepakatan. Sejumlah negara UE wilayah timur khawatir bahwa penghentian itu tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi. Meskipun para diplomat mengatakan Hungaria dan Slovakia akan diberikan waktu hingga akhir 2023. Orban mengatakan kepada radio pemerintah bahwa Hungaria akan membutuhkan 5 tahun dan melakukan investasi besar di kilang serta jaringan pipanya untuk dapat mengubah sistemnya saat ini yang bergantung sekitar 65% pada minyak Rusia. Kami tahu persis apa yang kami butuhkan. Pertama-tama kami membutuhkan 5 tahun agar seluruh proses ini selesai. 1-1,5 tahun tidak cukup untuk apapun, kata Orban seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa Hungaria juga akan membutuhkan investasi besar dalam kilang dan sistem pengiriman untuk memungkinkan impor minyak non-Rusia.
Orban mempertanyakan apakah bijaksana untuk melakukan investasi pada skala itu untuk hasil dalam waktu 4 hingga 5 tahun sementara perang di Ukraina sedang terjadi sekarang. Dia mengatakan Hungaria sedang menunggu proposal baru dari Komisi Eropa. Saya tidak ingin menghadapi UE tetapi bekerja sama, tetapi ini hanya mungkin jika mereka mempertimbangkan kepentingan kita. Orban juga mengatakan Hungaria tidak akan mendukung memasukkan kepala gereja Ortodok Rusia yang bersekutu dengan Kremlin, Patriark Kirill, ke dalam daftar hitam atau blacklist karena ini adalah masalah kebebasan beragama. Dia menegaskan kembali posisi Hungaria untuk tidak mengirim senjata apapun ke negara tetangga Ukraina karena pengiriman itu akan menjadi sasaran serangan Rusia di daerah di luar perbatasan di Ukraina Barat, tempat tinggal etnis Hungaria. Hamas bertanggung jawab atas serangan mematikan di Israel, bersumpah bukan yang terakhir. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menewaskan seorang penjaga keamanan Israel pekan lalu. Klaim Hamas menjadi yang pertama kalinya diungkap sejak kelompok ini menduduki tepi barat sejak 2018. Serangan Jumat malam adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden panjang dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan meningkat setelah serangan mematikan terhadap warga Israel oleh penyerang Palestina. Tindakan keras militer Israel di tepi barat dan bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di tempat suci Yerusalem dilansir dari Arab News. Ini adalah episode dalam serangkaian tanggapan Brigade Al-Qassam terhadap agresi di Masjid Al-Aqsa, kata sayap bersenjata Hamas dalam sebuah pernyataan singkat. Israel mengatakan Sabtu bahwa mereka telah menangkap 2 warga Palestina yang dicurigai melakukan penembakan yang menewaskan Yasselaf Golev yang berusia 23 tahun. Pada hari Minggu, pemimpin Hamas di jalur Gaza menyerukan lebih banyak serangan terhadap Israel di tepi barat dengan mengatakan arena pertempuran sebenarnya ada di sana. Dalam pidatonya, Yehye Sinwar memberi hormat kepada para penyerang yang membunuh penjaga tersebut.